ada Nur Halisa. Nih yang di tengah. Teman-teman kenal dong ya? Teman kelasnya ya? Teman pondoknya ya? Sekarang sudah ada kelasnya ya di Baitur Rahmah atau gimana? Masih satu ini kan? Kalau belajar masih satu forum gitu kan? Campur gitu kan? Belum ya? Gimana? Ada kelas A, ada kelas B, berarti sudah. Ya. Itu yang pertama juara 1 lomba nyanyi solo antar sekolah se-Kabupaten Bulukumba. Wih, berarti punya suara emas nih Bu ya. Wih, keren. Kemudian yang kedua juara 2 lomba baca puisi porseni antar sekolah. Wah, keren nih. Selain dia juga punya hobi menulis dan membaca. Cocok banget ya sama programnya Ibu ini. Mungkin dia juga sudah mengkaji lebih dalam karya Ibu Ida di pondok pesantren Baitur Rahmah. Ya, Masya Allah. Ini tidak main-main, ada 16 judul cerpen. Cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek. Ceritanya itu saya beralih ke bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena saya dengan Bu Ida memiliki ketertarikan yang sama di bidang literasi. Cuma kalau Bu Ida sudah lari sprint ya, larinya cepat, langsung bikin buku. Kali ini sudah yang kelima. Kalau saya masih lebih fokus ke antologi. Nah, antologi itu gabungan dari tulisan beberapa orang. Misalnya nih, adik-adik bisa ya nanti Bu Ida ya. Adik-adik di sini bisa loh nanti buat antologi, karya bersama. Jadi punya karya tidak langsung sendiri gitu. Nah, kalau yang seperti punya Bu Ida ini luar biasa usahanya. Di sini ada 16 kumpulan cerpen dan saya bisa dibilang jatuh cinta pada semua tulisan yang beliau buat. Kenapa? Yang pertama karena terasa seperti pengalaman sehari-hari, seperti begitu dekat dengan kejadian hidup sehari-hari seperti itu. Itu menceritakan tentang sudah baca belum? Oh, iya. Bagaimana seorang perempuan itu belum menyetujui untuk menerima lamaran seorang pria karena tidak menyukai tatapan matanya, bukan tatapan matanya kepada dia, tapi ketika dia menatap ayahnya gitu. Berani seperti itu kan, karena kalau berani menatap bola mata ayahnya siapa nih nama pemerannya tadi? Bintang ya? Indah ya? Oh iya, yang laki-laki yang namanya Bintang. Nah, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana yang Ibu Ida angkat ke dalam cerita pendek yang ada di sini. Kemudian ada yang saya suka juga itu Merawat Surgaku. Kira-kira apa ya? Coba deh, kira-kira apa tuh? Merawat surgaku, kira-kira surganya kita siapa? Ibu. Nah, Masya Allah, keren ya. Jadi dari judul itu tuh sebenarnya sudah bisa mengarahkan pembaca kepada isi dari cerita ya. Merawat surgaku sudah pasti ceritanya tentang ibu. Dan setiap orang bagaimanapun kisah perjalanan hidupnya bercerita tentang seorang ibu sudah pasti punya kisahnya masing-masing kan ya. Dan ini menyentuh seperti itu. Kemudian yang lucu, jadi di sini tuh tidak selalu ceritanya Ibu Ida itu tidak berat ya, tidak berat untuk dipahami, menyentuh perasaan dan terasa seperti kehidupan kita sehari-hari. Ada juga di bagian yang saya suka itu yang judulnya Miss Nona. Nah, Miss Nona, T4 GR gitu ya, apakah itu saya gitu. Tapi kemudian setelah saya baca, kayaknya bukan, karena mungkin di situ digambarkan ketika kita menjadi penulis, kita itu kan punya hak untuk membentuk tokoh di dalam bacaan kan. Kita punya hak untuk membentuk karakter. Nah, tadi sebelum acara kita mulai, saya sempat ngobrol dengan beliau. Ternyata beliau itu tipsnya adalah ketika beliau bertemu dengan seseorang yang menginspirasi atau mungkin kok menyenangkan ya orang ini, bahkan mungkin kalau sebel ya Bu Ida ya, sebel nih misalnya ada temen yang kok
kok gitu sih, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek dijadikan sama beliau. Tapi tidak dengan tidak dengan menyebutkan orang itu gitu. Jadi kita membangun sebuah karakter yang sama, yang terinspirasi dari orang yang menyebalkan tadi menjadi sebuah karakter baru. Ya, bisa saja kita tambahkan sesuatu yang lain di situ. Nah, Masya Allah, menjadi seorang penulis itu menyenangkan. Ya, menjadi seorang penulis itu menyenangkan karena kita bisa dibilang mengkreasikan sebuah dunia baru yang kita mau, ya kan? Mengkreasikan sebuah dunia baru. Misalnya kita kan membuat tokoh nih, ceritanya mau di akhirnya bahagia atau tidak bahagia itu kan tergantung kepada penulisnya. Dan dari tulisan-tulisan seperti ini bisa menjadi sebuah hal yang lebih besar nantinya. Misalnya diangkat jadi film. Nih bocoran nih, Bu Ida sedang menunggu kelahiran novelnya. Bu Ida ya, kelahiran novelnya luar biasa. Novel itu lebih banyak lagi halamannya. Dan kalau adik-adik mungkin pernah mengetahui film-film seperti film-film yang diangkat ke layar lebar seperti Laskar Pelangi ya, karya Andrea Hirata, kemudian Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Zirazi, itu semua berawal dari buku seperti ini ya. Seperti ini. Jadi siapapun bisa jadi penulis. Karena apa? Menulis itu sebuah keterampilan yang bisa diasah, bisa dilatih. Ya, bisa dilatih. Jadi mungkin memang ada bakat gitu Bu Ida ya, ada bakat, ada potensi. Tapi kalau tidak kita asah, tidak kita kembangkan, tidak kita gunakan, maka ya tumpul ya, seperti pisau kalau jarang dipakai kan jadi karatan ya. Nah, seperti itu juga dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal adik-adik nih nanti yang melihat, mengenali dirinya. Maka jadikan menulis itu sebagai sebuah investasi akhirat. Sebuah investasi akhirat. Niatkan semua untuk ibadah. Dan tulislah sesuatu yang selalu membawa kebaikan. Gitu ya. Ketika kita mungkin menulis cerpen, sisipkan nilai-nilai keagamaan di situ. Sisipkan nilai-nilai keislaman ya. Misalnya seperti yang dituliskan oleh Ibu Ida yang dicinta lelaki bermata elang itu. Bagaimana kan memang dalam Islam kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan ya. Menundukkan pandangan, godul basor seperti itu diselipkan di dalam cerita kita. Kemudian ada yang tadi hegemoni cinta Maria ya. Wah, menarik juga ceritanya. Sepertinya dia menyukai seorang perempuan, kemudian ketika menyampaikan perasaan perempuannya malah kayak ini ya Bu Ida ya, berkomitmen gitu mau menikah atau bagaimana gitu ya. Karena dari judulnya saja tadi Hilya dan perempuan yang menjaga marwahnya itu harga dirinya gitu ya. Nah, Masya Allah, semoga kita semua yang ada di sini nantinya setelah membaca karya-karya beliau ini juga sudah dibagikan ya beberapa ya. Ini per judul ya Bu Ida ya, per judul. Masya Allah, ini nanti bisa dibaca di pesantren mungkin ya. Kemudian adik-adik bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang beliau tulis. Jadi kita itu sebagai seorang muslim melakukan segala sesuatunya, kita harus niatkan untuk memberikan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain ya. Mungkin itu Ibu Ida dari saya, biar nanti Halisa dengan potensi-potensi yang dia miliki juga insya Allah bisa berbagi dengan teman-temannya. Nanti insya Allah mungkin selain bertemu seperti ini, adik-adik juga bisa di ini Bu Ida ya, langsung praktek gitu. Jadi sesuatu yang kita tulis dari yang terdekat dari diri kita dulu. Misalnya apa hal yang paling disukai, kalau mungkin di pesantrennya kegiatan yang paling disukai apa gitu. Jadi berlatih. Insya Allah keterampilan menulis itu dibutuhkan di semua profesi apapun. Bahkan ketika kita hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Ada kata hanya, padahal seorang ibu rumah tangga adalah sebuah profesi besar ya. Madrasah pertama buat anak-anaknya. Jadi profesi menulis itu bermanfaat. Selain bisa
keren, terkenal, itu urusan duniawi gitu ya. Tapi juga bisa menjadi healing. Healing itu obat untuk kita sendiri. Misalnya kayak tadi Bu Ida lagi sebel sama siapa, dituangkan dalam tulisan. Dan ketika kita menulis, kan ada kesempatan untuk menghapus, untuk apa, mengedit, kemudian menulis lagi. Nah, itu menjadi penyembuh, menjadi obat untuk kita sendiri. Insya Allah itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Karnia ya. Ya, itu tadi ya, tepuk tangan dulu dong. Jadi di Lamis tuh siapapun itu punya kesempatan untuk menulis, dan itu kita jadikan investasi nantinya, maupun di dunia maupun di akhirat, karena kita sebagai memeluk agama Muslim, kita juga harus tulisan-tulisan kita tuh berkarya untuk agama kita, seperti itu ya. Dan di karya-karya Ibu Ida ini juga banyak sebenarnya pelajaran yang kita petik, seperti tadi kisah-kisah yang arahnya juga bagaimana kita sebagai perempuan itu menjaga marwah kita gitu di dalam buku itu. Kemudian kita lanjut ya, atau mau ngobrol langsung Bu? Atau lanjut dulu ya? Oke. Silakan yang kedua pada Nurhaliza ya. Nah, yang sudah terlihat nih bakat-bakatnya, minat-minatnya sepertinya arahnya ke sini seperti itu. Saya persilakan langsung Haliza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau berterima kasih atas kesempatan yang telah kakak berikan dan juga ibu. Saya mohon izin Bu sebelumnya juga ibu. Ya, teman-teman sekalian mungkin sudah kenal saya karena satu pondok memang ya. Bismillah. Ya, jadi saya akan membahas sedikit tentang bukunya ibu yang berjudul Hilya dan Perempuan-Perempuan yang Menjaga Marwahnya. Jadi kemarin ada ibu repot banget bawa bukunya ke atas sampai kaget gitu. Kemudian kemarin ibu saya berbincang di ibu lewat WA tentang pengalaman ibu tentang pembuatan novel ataupun cerpen. Kemudian saya sangat salut kepada ibu. Terima kasih Bu, karena sebelumnya saya bertanya tentang cara untuk membuat novel atau karya-karya yang mungkin menarik minat anak remaja sekarang. Ibu memberikan saya banyak motivasi, terutama ketika saya bertanya bagaimana Bu caranya untuk membuat karya-karya mungkin menarik untuk dibaca, untuk memberikan kita ilmu yang baru. Kemudian Ibu memberikan saya motivasi, intinya jangan sampai putus semangat untuk mengembangkan bakatnya. Minat menulis, membuat buku itu kan dari diri sendiri, jadi kita harus mengembangkan itu sebaik mungkin. Kemudian kemarin saya sempat berbincang kepada ibu karena sempat berkunjung juga ke pondok. Saya tanya, Bu, saya mau munculkan novel saya. Ya, saya karang sendiri. Itu judulnya Cahaya di Balik Gerbang Suci. Jadi nanti saya ingin membuat beberapa konsep sampai ada 10 bagian. Cuman sekarang baru jadi 4 bagian. Ini menceritakan tentang teman-teman saya yang 19 bersaudara. Kemudian anak ikhwan juga. Jadi saya bentuk sedemikian rupa dalam konsep anak pondok yang milenial. Jadi untuk selanjutnya di buku Hilya ada berapa kan? 12 bagian. Ya, di buku Hilya ini ada 16 bagian. Kemudian semuanya memiliki motivasi yang begitu kuat bagi saya, terutama untuk wanita-wanita zaman sekarang. Bukan hanya di umur untuk remaja, namun juga untuk seperti ibu-ibu yang sudah berumah tangga mungkin, atau untuk ibu-ibu yang ingin melanjutkan karir yang lebih cemerlang lagi. Di bagian buku ini saya terinspirasi di bagian judul Hilya di halaman 79. Ya, di situ saya akan menceritakan sedikit kurang lebihnya ceritanya tentang seorang gadis kecil yang hidup di lingkungan keluarga yang harmonis. Ada ibu, ada ayah dan juga kakak. Gadis kecil ini bernama Hilya. Kemudian ia memiliki seorang kakak yang bernama lain. Itu sahabat dia, kakaknya memiliki sahabat yang bernama Yusuf. Nah, kemudian di sini menceritakan tentang Hilya yang umurnya masih terpaut jauh sama kakaknya 10 tahun.
Pada saat itu kakaknya masih duduk di bangku SMA, kemudian Hilya masuk di taman kanak-kanak. Kemudian Hilya menghabiskan waktu SD-nya, lalu melanjutkan pendidikannya masuk ke pondok. Jadi saya terinspirasi karena kebetulan hampir mirip juga karena anak pondok gitu. Jadi setelah itu Hilya dimasukkan ibunya ke dalam pondok. Kakaknya Hilya ini kan punya sahabat yang memang dari kecil tuh sudah akrab, namanya Yusuf. Kemudian Yusuf ini mempunyai sahabat wanita lagi yang namanya Rana. Kemudian Rana sempat menikah dengan kakaknya si Hilya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Hilya lulus dari pendidikan pondok, dia melanjutkan studi untuk kedokteran atau bahkan kebidanan gitu. Jadi saya di sini menarik kesimpulan bahwasanya anak pondok yang orang-orang mungkin berspekulasi bahwasanya anak pondok itu cuma berada di zona ini saja, tidak berkembang atau bahkan mungkin karena tidak pegang HP atau seperti ketinggalan zaman lah ceritanya, tidak bisa apa-apa di dunia luar. Tidak, di buku ini ibu menulis tentang bagaimana Hilya berusaha untuk menjadi gadis yang meskipun berada di lingkungan pondok, dia mampu untuk mengeksplor dirinya, bagaimana caranya untuk mampu menjadi milenial yang tentunya dekat dengan Tuhan, beradab dan juga berilmu. Dan Hilya juga di sini menjadi wanita yang aktif dalam organisasi muslimah. Jadi saya tertarik mungkin nanti bisa menjadi salah satu sarana bagi kita anak-anak pondok yang mungkin pada saat nanti keluar jangan malu untuk mengeksplor diri, berusaha untuk mencari jati diri dan lain sebagainya. Di sini ada cerita menarik juga ketika Hilya ternyata sebagai seorang gadis yang masih kecil namun berhasil menemukan jati dirinya sehingga dia mendapatkan apresiasi dari sahabat kakaknya sendiri yang bernama Yusuf. Jadi kakaknya Hilya ini yang punya sahabat. Nah, sahabatnya ini tertarik kepada karakternya Hilya. Meskipun dia anak pondok, tapi ketika dia berada di dunia luar, dia mampu untuk mengekspresikan diri sebaik mungkin. Jadi pada saat itu kakaknya Hilya, sahabatnya ini menaruh perasaan kepada Hilya. Namun Hilya bukanlah seperti anak remaja mungkin yang langsung menerima perasaan itu. Tapi Hilya menjaga perasaan itu sebagaimana ilmu yang sudah dia dapat 3 tahun lamanya di pondok itu dia pergunakan dengan sebaik mungkin. Dia menjaga perasaan itu bagaimana caranya untuk tetap berada dalam percintaan tapi tidak melanggar apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Jadi di sini saya sangat apresiasi kepada ibu tentang buku-buku yang sangat menarik minat terutama bagi kaum remaja sekarang. Jadi untuk mengeksplor diri tidak usah terlalu malu. Jadi jadikan bahan atau apapun itu menjadi alat untuk mengembangkan diri. Kemudian di zaman sekarang kan biasanya butuh yang namanya teknologi yang canggih memang. Cuman di zaman Rasulullah juga banyak wanita-wanita yang pekerjaannya bahkan hampir setara dengan lelaki. Contohnya istri Rasulullah sendiri yang profesinya menjadi seorang saudagar juga seorang wanita yang Masya Allah tegar dalam membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Di bukunya ibu saya sangat kagum serta sangat bermimpi nanti bisa membuat buku yang juga sangat bagus sedemikian ini. Cuman saya butuh nanti ilmunya ibu, mohon bantuannya. Jadi ya mungkin ini dapat saya sampaikan ya sedikit yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf Bu karena sebelumnya saya masih pemula juga. Jadi terima kasih Bu untuk waktunya dan terima kasih atas kesempatan sehingga saya bisa bergabung dengan orang-orang hebat seperti ibu-ibu serta kakak-kakak sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Dulu saya waktu SMP ya Mas ya. Masih SMP itu ngomong pakai mic itu masih bergetar-getar. Jadi kayaknya luar biasa nih, bakat-bakat public speakingnya oke, kemudian bakat-bakat tulisnya juga oke. Luar biasa.
Nah, semoga juga teman-teman yang ada di sini nantinya yang mondok di Baitur Rahmah menjadi hilya selanjutnya yang walaupun pondok namun punya karya-karya, kemudian bisa membuktikan bahwa pondok itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa menjadi perempuan atau laki-laki berkarir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang kita nantikan ya, penulis asli buku ini yang sangat luar biasa tentunya dengan karya yang sangat menginspirasi sebagai perempuan yang juga hari ini masih menjadi anak ya Bu, masih menjadi anak dan mahasiswa. Tentu karya ini nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang masih di dalam proses pendidikan. Silakan Bu, persilakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Mbak Indah dan teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepertinya setelah ini saya harus sujud syukur karena bertemu dengan orang-orang hebat di majelis ini. Saya ingin kita bertepuk tangan untuk mereka bertiga dulu. Sebagai penulis hilya, sebenarnya itu semua yang diucapkan mereka bertiga adalah pujian. Saya tahu bahwa di buku ini ada banyak kritikan yang harusnya disampaikan. Saya berharap ada dari mereka bertiga ini menyampaikan itu. Tapi meskipun mereka tidak menyampaikan, saya tahu bahwa saya sendiri malah menemukan bahwa di buku ini banyak kelemahan. Saya malah malu membacanya, saking banyaknya kelemahannya buku ini. Karena saya merasa semakin saya menulis, semakin banyak kelemahan yang saya temukan di tulisan-tulisan saya sebelumnya. Sehingga saya kadang minder, layak nggak ya dipublikasi. Saya kan kayak gitu. Dari buku pertama, apa judulnya? Saya kok lupa. Lain, di buku pertama yang semi novel itu, apa namanya itu? Kusimpan rinduku di langit hatimu. Itu lebih romantis sebenarnya, tapi ciri karya saya adalah saya tetap menyisihkan sisi-sisi romantis di buku itu, tapi seperti pesan Bunda Ara bahwa beliau sekarang lebih disebut Bunda ya. Saya lupa sebenarnya karena yang tersave di memori saya waktu itu berteman dengan beliau itu Miss Ara dipanggil sama anak-anak. Jadi saya tetap mengenalnya sebagai perempuan yang masih energik, banyaklah yang ini. Kemudian saya tetap menyisipkan pesan dakwah. Mungkin bagi pembaca umum itu sangat sangat primordial tulisan saya. Primordial artinya lebih ke satu paham keagamaan. It's okay bahwa kita memang harus seperti itu. Jadi maksud saya gini, kita harus tetap mengusung ideologi yang kita paham. Apapun yang kita lakukan, termasuk menulis. Saya memahami bahwa ideologi Islam adalah ideologi yang harus kita perjuangkan, terutama lewat kaum perempuan. Karena rusaknya generasi kita adalah ketika perempuannya rusak. Maka saya ingin membangun, ayo kita perempuan, kita mendidik generasi kita lewat perempuan. Perempuan harus menjadi kunci bagaimana generasi itu tetap terbangun. Kalau perempuannya rusak, maka generasi yang akan lahir akan rusak. Itu yang Ibu pikir. Makanya kenapa saya selalu menjadikan perempuan itu sebagai pusat sentra kebaikan. Laki-laki itu hanya penyerta, pemberi ridho. Suami hanya memberi ridho. Kalau suami ridho, kita akan bisa bebas. Saya hadir di sini karena suami ridho. Saya bisa menulis karena suami ridho. Bayangkan misalnya kalau tanda kutip suami tidak mau, saya menulis semua yang saya tulis ini aja spontanitas saya. Ibu menulis itu ketika saya, nggak apa-apa bilang ibu ya, karena audiens kita.
ibu menulis itu karena di jam-jam orang pikir bahwa sekecil apapun karya kita, itu ternyata menjadi inspirasi bagi orang lain. Kenapa tidak untuk kita publikasi? Kenapa tidak untuk kita bagi ke orang? Karena kita Bunda Ara, sebenarnya beliau lebih hebat dari saya. Kualitas tulisannya itu lebih bagus dibanding tulisan saya, lebih nyatra. Nilai sastranya lebih tinggi, pilihan diksinya lebih bagus dan lebih saya suka membaca tulisan-tulisan beliau. Kalau beliau sangat berhati-hati, tapi setiap esai-esai yang beliau tulis, sudah berapa ontologi, Bu? Sudah 18, bayangkan. Soal nilai apa yang ingin kita tuang dulu di dalam buku itu. Mungkin itu dulu ya, saya kayaknya terlalu panjang lebar. Yang jelas saya sangat kagum sama pembicara kita. Kita tepuk tangan lah untuk Nurhalisa. Semoga beliau lebih hebat dari yang beliau kagumi. Kemudian Bunda Ara, tentunya saya tidak banyak kata untuk beliau karena sepertinya sudah segudang prestasi, terutama di dunia dongeng. Dunia dongeng itu dunia yang paling saya tidak bisa. Beliau ahlinya mendongeng. Sekali-kali bisa mungkin disampaikan ke Pak Ustadznya, kita mau belajar dongeng Ustadz, panggil Bunda Ara. Itu beliau itu bisa mengubah karakter suaranya, pokoknya dari suara yang anak-anak ke suara dewasa bisa. Kalau ibu kadang ibu praktek di sekolah nggak bisa, nggak dapat. Saya malah ketawai diri saya sendiri. Nggak bisa. Jadi setiap orang punya potensi berbeda. Kenapa kita tidak eksplorasi ya? Mungkin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, artinya kita itu bisa membawa perubahan atau membantu perubahan negara kita ataupun agama kita itu melalui tulisan. Dan kita sadari sekarang ya Ibu, memang negara kita hari ini dari perempuannya saja itu sudah ya banyak problematika dari sana. Artinya kan ada pepatah yang mengatakan ya, tiang agama adalah perempuan. Ketika perempuannya baik, maka negara tersebut akan baik. Nah, maka dari buku itu Ibu sebenarnya mengarahkan kita agar betapa pentingnya peran perempuan itu gitu. Walaupun laki-laki nggak menjadi masalah, laki-laki juga perlu belajar tentang perempuan. Kenapa? Karena kita hidup di negara Indonesia, kita hidup di muka bumi dan akan berhadapan dengan perempuan. Bahkan semua kita lahir dari rahim perempuan dan nantinya teman-teman semua akan hidup berdampingan dengan perempuan dan laki-laki gitu. Jadi akan sangat ada kesenjangan kalau kita ngomongin perempuan tapi yang hadir cuma perempuan-perempuan gitu. Jadi doktrin perempuannya itu hanya di perempuan. Nanti ketika yang besar, yang memimpin keluarga dan lain-lain ada seorang laki-laki, tapi dia tidak memahami tentang perempuan seperti itu. Maka dari hari ini teman-teman juga harus melek tuh, harus terbuka tentang hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Saya juga mengutip Profesor Sutrisno, dosen metodologi di UGM. Beliau itu juga pernah mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan pernah menjadi penulis yang hebat tanpa menjadi pembaca yang handal. Artinya apa? Sebelum kita menjadi penulis, artinya Ibu Miss Ara, Ibu Ida ini sudah pasti sebelum menulis satu buku sudah membaca ribuan buku mungkin, atau ribuan cerpen untuk membuka inspirasi dari kehidupan, kemudian merangkai kata-kata itu tidak mudah. Saya juga pernah ikut sekolah jurnalistik, itu juga pembicaranya pernah berkata bahwa di dalam dunia jurnalistik itu yang paling sulit adalah menulis. Tapi karena Miss Ara juga bilang tadi, semua orang itu bisa menulis, namun harus perlu diasah. Ketika kita nggak sering mengasah, kita juga tidak bisa menjadi penulis seperti itu. Saya juga menulis itu fiksi kurang menarik Bu, tapi kalau menikmati, iya karya-karya Terlia dan lain-lain itu saya menikmati. Tapi untuk menulisnya mungkin belum, karena belum banyak referensi. Jadi masih fokus ke tulisan-tulisan akademik untuk
jenjang prestasi, jenjang pendidikan seperti itu. Sebenarnya kalau menikmati membaca, saya suka. Tapi untuk menulis mungkin ngerasa belum punya bakat, nggak romantis seperti itu Bu. Kayak untuk merangkai kalimat agar menjadi ringan, romantis itu kayak ngerasa bukan saya banget gitu. Jadi lebih ke tulisan-tulisan ilmiah, kemudian opini dan lain-lain. Nanti kalau ke fiksi mungkin hari ini masih penikmat, namun saya rasa mungkin di kemudian hari saya juga akan belajar untuk menulis, yaitu tadi karena untuk kebermanfaatan orang banyak dan untuk investasi kita nanti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing atau bertanya atau apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adi. Saya dari mahasiswa Setia Nusantara Sanata. Dulu juga muridnya Ibu Saida dan Miss Ara ketika SMP. Saat ini sudah besar. Oke, jadi mungkin pertanyaan saya simpel aja. Apa motivasi terbesar dari Ibu Saida untuk membuat karya tulisan? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa motivasi ibu itu juga menjadikan inspirasi buat kita agar kita punya karya dengan tulisan seperti itu. Ada yang lain? Mungkin sharing, nggak harus pertanyaan. Silakan. Ada yang pernah nulis puisi di sini?